Mereka kira saya sudah gila. Suami saya dan adik iparnya menyusun rencana rapi untuk menjebloskan saya ke rumah sakit jiwa, lalu menceraikan saya tanpa membagi sepeser pun harta. Yang tidak mereka tahu, seluruh rumah ini dan klinik tempat mereka hidup mewah selama ini berdiri di atas satu nama, dan nama itu bukan nama suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton malam ini. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menarik lagi. Sekarang, izinkan saya bercerita. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sudah 12 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan tanda tangan orang lain sah di mata hukum. Maka saya tahu betul, satu lembar kertas bisa lebih tajam daripada pisau. Saya tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Menteng. Rumah itu warisan dari ayah saya, seorang pengusaha properti yang meninggal 7 tahun lalu. Ayah meninggalkan 2 hal untuk saya. Pertama, rumah ini. Kedua, sebuah pesan yang selalu saya ingat. Jangan pernah menandatangani apapun yang tidak kamu mengerti. Selain rumah, saya juga memiliki sebuah klinik kecantikan bernama Klinik Cahaya di kawasan Kemang. Klinik itu saya bangun dari nol dengan uang tabungan saya sendiri. Semua akta, semua sertifikat, semua izin usaha berdiri di atas satu nama. Nama saya. Suami saya bernama Reza. Usianya 42 tahun. Kami menikah 8 tahun yang lalu. Dulu, ia seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan asuransi. Saya mencintainya bukan karena harta, sebab memang ia tidak punya apa-apa. Saya mencintainya karena dulu ia terlihat tulus. Setelah menikah, saya mengajaknya tinggal di rumah Menteng. Saya juga memberinya posisi sebagai manajer keuangan di Klinik Cahaya. Bukan karena ia ahli, tetapi karena saya percaya seorang suami harus merasa dihargai. Saya ingin ia merasa setara, bukan menumpang. Itu kesalahan pertama saya. Saya memberi terlalu banyak kepercayaan kepada orang yang belum membuktikan apa-apa. Kami tidak memiliki anak. Selama bertahun-tahun kami mencoba, tetapi takdir berkata lain. Saya menerima itu dengan ikhlas. Reza, di depan saya, juga berkata ikhlas. Namun, di belakang kekosongan itu, pelan-pelan ia jadikan senjata. Mari saya ceritakan dari mana semua keretakan ini bermula. 3 tahun lalu, adik perempuan Reza datang ke Jakarta. Namanya Dewi. Usianya 33 tahun. Ia datang dari kampung di Jawa Tengah. Katanya ingin mencari pekerjaan di ibu kota. Sebagai istri, saya membuka pintu rumah lebar-lebar. Saya pikir ia adik ipar saya, darah daging suami saya. Sudah sepantasnya saya memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Saya bahkan memberinya kamar paling nyaman di lantai 2, kamar yang menghadap taman. Dewi, perempuan yang pandai bicara, di hadapan saya, ia selalu manis. Mbak Anindya ini, Mbak Anindya itu, ia memuji masakan saya, memuji rumah saya, memuji segala hal. Namun ada satu hal yang sejak awal membuat saya tidak nyaman. Matanya. Saat ia memuji rumah saya, matanya tidak sedang mengagumi, matanya sedang menghitung. Saya mengabaikan firasat itu. Saya pikir saya hanya terlalu curiga. Bulan demi bulan berlalu. Dewi tidak juga mencari pekerjaan. Ia justru semakin betah. Ia mulai mengatur isi rumah, memindahkan perabot, mengganti tirai. Suatu hari, saya pulang dan mendapati foto pernikahan saya di ruang tamu sudah diturunkan. Diganti foto keluarga besar Reza. Saat saya bertanya, Dewi hanya tersenyum. Biar lebih hangat, Mbak. Biar terasa seperti rumah keluarga, katanya. Saya menatap suami saya, berharap ia membela saya. Reza hanya mengangkat bahu. Sudahlah, katanya. Itu cuma foto. Cuma foto? Begitu katanya. Padahal saya tahu, itu bukan soal foto. Itu soal siapa yang merasa berhak atas rumah ini.
Sejak hari itu, saya mulai merasa seperti tamu di rumah saya sendiri. Rumah yang setiap batu batanya dibeli dengan keringat ayah saya. Klinik yang menghidupi mereka semua dibangun dengan tangan saya. Namun pelan-pelan, saya didorong ke pinggir, ke sudut, ke tempat di mana suara saya tidak lagi didengar. Dan malam itu, saat saya berbaring memunggungi suami yang sudah tertidur pulas, saya belum tahu satu hal. Saya belum tahu bahwa di kamar sebelah, rencana untuk menghapus saya dari hidup mereka baru saja dimulai. Keanehan pertama datang dengan cara yang halus. Begitu halus sehingga saya hampir tidak menyadarinya. Suatu sore, saat kami makan malam bersama beberapa kerabat Reza, suami saya tiba-tiba berkata dengan nada prihatin, "Akhir-akhir ini istri saya sering lupa," katanya. Kemarin, ia bahkan lupa sudah mematikan kompor. Untung saya yang menemukan. Saya terdiam. Saya tidak pernah lupa mematikan kompor. Saya ingin membantah. Tetapi semua mata di meja itu sudah menatap saya dengan kasihan. "Kasihan, ya, Mbak masih muda kok pelupa," kata salah seorang kerabat. Saya menelan protes saya. Mungkin saya memang lelah, pikir saya saat itu. Saya belum sadar, kalimat suami saya tadi bukan keprihatinan. Itu adalah batu pertama yang ia letakkan untuk membangun sebuah penjara. Setelah itu, kejadian serupa berulang dengan pola yang sama. Selalu di depan saksi. Selalu dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Suatu kali, saat kami menghadiri pesta pernikahan kerabat, Reza dengan sengaja menyenggol gelas saya hingga tumpah. Lalu di depan banyak orang, ia berkata keras, "Aduh, hati-hati dong. Akhir-akhir ini tangannya memang suka gemetar. Maklum, lagi banyak pikiran." Semua tamu menoleh. Saya yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa mendadak menjadi pusat tatapan kasihan. Di lain waktu, ia menyembunyikan kunci mobil saya, lalu berpura-pura membantu mencarinya. Saat kunci itu ketemu di tempat yang tidak pernah saya taruh, ia menggeleng sambil tersenyum kepada Dewi. "Kamu lihat sendiri kan?" katanya. Makin parah. Saya mulai paham polanya. Mereka tidak butuh saya. Benar-benar sakit. Mereka hanya butuh cukup banyak orang yang percaya saya sakit. Sebab di pengadilan nanti yang menentukan bukan kenyataan, melainkan kesaksian. Dan mereka sedang rajin menanam kesaksian palsu itu, satu demi satu. Di benak setiap orang yang kami temui, saya tidak melawan saat itu. Melawan justru akan memperkuat cerita mereka. Bila saya marah, mereka akan berkata, "Lihat, dia mudah emosi." Bila saya menangis, mereka akan berkata, "Lihat, dia tidak stabil." Maka saya memilih diam. Diam yang dingin. Diam yang sedang menghitung. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai ikut bermain. Pagi itu, saya menyeduh teh seperti biasa. Saya meletakkannya di meja, lalu pergi sebentar ke kamar mandi. Saat kembali, teh itu sudah ada di tempatnya. Saya meminumnya. Setengah jam kemudian, kepala saya berputar hebat. Pandangan saya kabur. Saya jatuh terduduk di lantai dapur. Dewi langsung muncul, seolah sudah menunggu. Ia memekik memanggil Reza. "Mbak Anindya pingsan lagi," teriaknya. Lagi. Padahal itu pertama kalinya saya jatuh. Namun kata lagi itu diucapkan begitu lancar, seolah sudah dilatih. Saya tidak tahu apa yang mereka campurkan ke dalam teh saya. Yang saya tahu sejak hari itu, kejadian seperti itu berulang. Selalu di pagi hari, selalu setelah saya minum sesuatu yang disiapkan Dewi, dan selalu ada saksi yang kebetulan hadir. Saya mulai curiga, namun saya tidak punya bukti. Yang saya punya hanya firasat, dan firasat tidak berlaku di pengadilan. Saya tahu itu, karena saya bekerja dengan hukum setiap hari. Puncak dari sandiwara mereka datang pada suatu minggu. Reza mengundang seorang pria ke rumah. Ia memperkenalkannya sebagai dokter. Kenalan lama katanya. Dokter itu duduk di ruang tamu, mengajak saya bicara dengan nada yang terlalu lembut. Pertanyaannya aneh. Apakah saya sering merasa sedih? Apakah saya pernah mendengar suara-suara? Apakah saya merasa ada yang ingin mencelakai saya? Saya menjawab dengan tenang. "Saya seorang notaris," kata saya. "Saya menghadapi orang setiap hari dalam keadaan sehat walafiat. Namun,
semakin tenang saya menjawab. Semakin dokter itu mengangguk-angguk sambil mencatat. Seolah ketenangan saya pun adalah gejala penyakit. Saat dokter itu pamit, saya mendengar Reza mengantarnya ke pintu. Mereka berbisik. Saya hanya menangkap beberapa patah kata. Surat keterangan. Secepatnya. Dan satu kata yang membuat dada saya dingin. Sakit jiwa. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya akhirnya mengerti. Ini bukan tentang teh. Bukan tentang kompor. Ini tentang sebuah surat keterangan yang akan menyatakan saya tidak waras. Dan dengan surat itu, mereka bisa melakukan apa saja. Menceraikan saya, menguasai harta saya, bahkan mengurung saya. Tetapi mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa saya. Mereka pikir mereka sedang menjebak seorang istri lemah yang mudah ditakuti. Padahal, mereka sedang berhadapan dengan seorang notaris yang tahu persis bagaimana sebuah dokumen dibuat dan bagaimana sebuah dokumen bisa dipatahkan. Keesokan harinya, saya berpura-pura kalah. Saya mulai bersikap seperti yang mereka inginkan. Saya banyak diam, saya menunduk. Saya membiarkan mereka berpikir bahwa racun yang mereka taburkan mulai bekerja. Sementara di dalam, otak saya berputar lebih cepat daripada sebelumnya. Saya tahu, langkah pertama mereka pasti mengincar dokumen, sertifikat rumah, akta klinik, tanpa kertas-kertas itu. Klaim mereka tidak ada artinya. Maka, saya bergerak lebih dulu. Suatu siang, saat rumah kosong, saya membuka lemari besi di kamar kerja saya. Saya mengeluarkan semua dokumen asli. Sertifikat rumah menteng, akta pendirian klinik cahaya, buku tabungan. Semua surat yang membuktikan bahwa segala yang mereka injak hari ini adalah milik saya seorang. Saya membungkusnya rapi. Lalu saya membawanya keluar dari rumah, ke satu tempat yang paling aman yang saya tahu. Saya menitipkannya di kantor seorang sahabat lama, Pak Tono. Seorang pengacara yang sudah saya percaya sejak masa kuliah. Di lemari besi rumah, saya hanya meninggalkan fotokopi. Fotokopi yang tampak asli bagi mata yang tidak teliti. 3 hari kemudian, dugaan saya terbukti. Tengah malam, saya terbangun karena mendengar suara di kamar kerja. Saya mengintip dari celah pintu. Reza sedang membongkar lemari besi. Tangannya gemetar membuka map demi map. Saya melihat wajahnya saat ia menemukan dokumen-dokumen itu. Ia tersenyum penuh kemenangan. Ia mengira ia sudah memegang nyawa harta saya di tangannya. Ia tidak tahu. Yang ia genggam hanya kertas tanpa nilai. Yang asli sudah jauh di luar jangkauannya. Saya kembali ke tempat tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, saya tidur nyenyak. Mereka sedang sibuk menggali lubang, dan mereka tidak tahu. Lubang itu mereka gali untuk diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka semakin berani. Dewi mulai menyebarkan cerita. Mula-mula ke tetangga, lalu ke grup keluarga besar di ponsel. Ia menulis bahwa Mbak Anindya sedang sakit, depresi berat, katanya. Sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Kasihan Mas Reza, harus menanggung istri yang seperti itu. Pesan-pesan itu menyebar cepat. Kerabat yang dulu menghormati saya, kini menatap saya dengan iba bercampur jijik. Beberapa bahkan tidak lagi mau menyalami saya. Seolah penyakit yang bikarang itu bisa menular. Saya menahan semuanya. Setiap hinaan, setiap tatapan, setiap bisikan, saya simpan. Tetapi saya tidak menyimpannya di hati saja. Saya menyimpannya sebagai bukti. Setiap pesan di grup keluarga, saya tangkap layar. Setiap percakapan yang menuduh saya gila, saya rekam diam-diam. Saya membangun sebuah map, bukan map kemarahan, melainkan map perkara. Ibu mertua saya, Bu Sutinah, datang dari kampung. Saya berharap sebagai sesama perempuan, ia akan melihat kebenaran. Namun saya keliru. Begitu tiba, ia langsung berdiri di pihak anak-anaknya. Sudah, kamu nurut saja sama suamimu, katanya. Perempuan tidak usah banyak harta, nanti malah jadi sombong. Saya menatap perempuan tua itu. Saya ingin bertanya, harta siapa yang sedang ia bicarakan? Rumah yang ia tiduri malam ini, milik siapa? Beras yang ia makan malam ini, dibeli dari klinik milik siapa? Namun, saya menahan lidah. Belum waktunya. Belum. Tekanan demi tekanan terus mereka tumpuk. Suatu malam,
Reza meletakkan sebuah map di hadapan saya saat makan. Di dalamnya ada sebuah surat. Surat persetujuan pemisahan harta. Isinya menyatakan bahwa saya dengan sukarela menyerahkan rumah dan klinik kepada suami saya. Tanda tangani ini, katanya. Untuk kebaikanmu sendiri. Kamu sedang sakit, Anindya. Kamu tidak sanggup mengurus semua ini. Biar aku yang urus. Saya menatap surat itu. Saya membaca setiap barisnya dengan mata seorang notaris. Surat itu disusun dengan buruk, penuh celah hukum. Dibuat oleh orang yang tahu sedikit, tetapi merasa tahu segalanya. Saya hampir tersenyum. Mereka pikir mereka pandai. Padahal mereka sedang menyerahkan bukti niat jahat mereka. Hitam di atas putih. Langsung ke tangan saya. Saya pura-pura ragu. Saya berkata, beri saya waktu. Saya perlu memikirkannya. Reza memaksa. Tetapi Dewi menahannya. Beri waktu. Mas, bisik Dewi. Biar dia merasa ini keputusannya sendiri. Nanti dia tidak bisa membatalkannya. Mereka tidak sadar saya mendengar bisikan itu. Mereka tidak sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan sedang saya kumpulkan satu persatu. Untuk hari ketika semuanya akan saya kembalikan kepada mereka. Lalu datang malam yang membuka segalanya. Saya tidak sengaja menemukannya. Reza meninggalkan ponselnya di meja, lupa menguncinya. Sebuah pesan masuk dari Dewi. Saya melihatnya tanpa berniat. Namun begitu, membaca baris pertama, saya tidak bisa berhenti. Pesan Dewi berbunyi, begitu surat keterangan sakit jiwanya keluar, kita langsung daftar cerai. Hakim pasti percaya. Setelah itu, rumah dan klinik jadi punya kita. Dia tidak akan bisa apa-apa. Dia kan sudah dicap gila. Lalu balasan Reza, iya. Sabar, sedikit lagi. Dokter bilang suratnya 3 hari lagi jadi. Setelah itu, kita bebas. Dia sudah tidak berguna buat aku. Tidak berguna. 2 kata itu menghantam saya lebih keras daripada tamparan manapun. 8 tahun pernikahan. Sebuah rumah yang saya buka untuknya. Sebuah klinik yang menghidupinya. Dan di matanya, saya hanya sebuah alat yang sudah tidak berguna. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, karena marah. Namun saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya mengambil ponsel saya sendiri dan dengan tenang. Saya memotret seluruh percakapan itu, setiap baris, setiap tanggal, setiap nama. Lalu saya meletakkan ponsel Reza kembali ke tempatnya, persis seperti semula. Saya kembali ke kamar. Malam itu, di dalam gelap. Saya tidak lagi merasa seperti korban. Saya merasa seperti seorang notaris yang baru saja menerima berkas perkara paling lengkap dalam hidupnya. Dan saya tahu persis kemana berkas ini harus saya bawa. 3 hari kemudian, surat keterangan palsu itu benar-benar keluar. Reza membawanya pulang dengan wajah berseri. Ia bahkan tidak menyembunyikannya lagi. Ia meletakkannya di meja makan, di hadapan Dewi dan ibunya, seolah memamerkan piala. Besok kita daftar gugatan cerai, katanya. Dengan surat ini, harta semua jatuh ke kita. Dia tidak akan kebagian apa-apa. Mereka tertawa. Tawa yang ringan, tawa orang yang merasa sudah menang. Saya duduk di ujung meja, menunduk. Memainkan peran perempuan kalah yang mereka inginkan. Di dalam dada saya, jantung saya berdetak tenang dan teratur. Sebab saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Esok hari, mereka akan pergi ke pengadilan, membawa selembar surat palsu. Sementara saya sudah selama berminggu-minggu menyiapkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Bukan satu surat, melainkan sebuah berkas lengkap yang disusun oleh tangan seorang notaris dan seorang pengacara. Berkas yang akan mengubah mereka dari penggugat menjadi terdakwa. Malam itu saya menutup mata dengan satu pikiran. Mereka mengira besok adalah hari kemenangan mereka. Mereka tidak tahu, besok adalah hari ketika seluruh istana kebohongan mereka akan runtuh, menimpa kepala mereka sendiri. Sebelum hari pengadilan tiba, saya masih punya satu pekerjaan. Saya harus memastikan
Bukti saya tidak bisa dipatahkan. Sebuah tangkapan layar saja tidak cukup. Pengacara manapun bisa berkata bahwa percakapan itu direkayasa. Saya butuh lebih. Saya butuh sumbernya. Saya butuh suara mereka sendiri. Di klinik cahaya, saya memasang sistem kamera sejak klinik itu berdiri. Kamera itu merekam suara dan gambar yang tidak diketahui Reza. Sebagai manajer keuangan, ia sering membawa Dewi ke ruang kerjanya di klinik untuk berbicara, karena mengira tempat itu lebih aman daripada rumah. Mereka tidak tahu. Ruangan itu justru tempat paling tidak aman bagi rahasia mereka. Saya membuka rekaman beberapa minggu terakhir, dan di sana terekam jelas percakapan mereka berkali-kali. Rencana mereka mencampur obat ke minuman saya. Rencana mereka membayar dokter palsu itu. Bahkan jumlah uang yang mereka janjikan kepada sang dokter, 20 juta rupiah. Terucap jelas dari mulut Reza sendiri. Saya menyalin semua rekaman itu. Saya menyerahkannya kepada Pak Tono. Pengacara tua itu menatap layar dengan rahang mengeras. "Anindya," katanya pelan, "ini bukan lagi soal cerai. Ini soal pidana, penipuan, pemalsuan surat, percobaan menghilangkan kebebasan seseorang. Mereka bisa masuk penjara." "Saya tahu," jawab saya. Saya memang ingin mereka tahu rasanya kehilangan kebebasan. Persis seperti yang mereka rencanakan untuk saya. Pak Tono menyusun strategi. Kami tidak akan menyerang lebih dulu. Kami akan membiarkan mereka melangkah ke pengadilan, membawa surat palsu mereka, mengucapkan kebohongan mereka di bawah sumpah. Baru setelah itu, kami akan membuka semuanya. Sebab kebohongan yang diucapkan di depan hakim bukan lagi sekadar kebohongan. Itu adalah keterangan palsu di bawah sumpah. Dan itu menambah berat dosa mereka. Saya pulang malam itu dengan satu perasaan yang sudah lama tidak saya rasakan. Tenang. Bukan tenang seorang korban. Tenang seorang yang tahu palu sudah ada di tangannya dan tinggal menunggu waktu untuk diayunkan. Pagi hari sidang pertama. Rumah riuh oleh kegembiraan mereka. Dewi sibuk merias diri, seolah hendak pergi ke pesta. Bu Sutina mengenakan baju terbaiknya. Reza memakai jas. Jas yang dibeli dengan uang dari klinik saya. Mereka berangkat dengan mobil yang juga atas nama saya, menuju pengadilan. Untuk merebut segala yang mereka kira sudah hampir jatuh ke tangan mereka. Saya berangkat terpisah, bersama Pak Tono. Di sepanjang jalan, saya tidak banyak bicara. Saya hanya memandangi map tebal di pangkuan saya. Map yang berisi setiap kepingan kebenaran yang mereka kira sudah berhasil mereka kubur. Di ruang sidang, mereka duduk di kursi penggugat dengan dada membusung. Pengacara mereka, seorang pria muda yang tampak terlalu percaya diri, mulai membacakan gugatan. Ia berkata bahwa klien mereka, Reza, terpaksa menggugat cerai karena istrinya menderita gangguan jiwa berat. Ia menyerahkan surat keterangan dokter sebagai bukti. Ia meminta agar seluruh harta bersama, termasuk rumah dan klinik, diserahkan kepada kliennya demi keselamatan sang istri yang katanya sudah tidak mampu mengurus diri. Saya mendengarkan semua itu tanpa berkedip. Saya membiarkan setiap kebohongan terucap. Saya membiarkan mereka menggali lubang itu sedalam-dalamnya. Hakim menoleh kepada saya. "Apakah saudari Anindya didampingi pengacara?" tanyanya. Pak Tono berdiri. "Ya, Yang Mulia," katanya tenang. "Dan sebelum sidang ini berlanjut, kami mohon izin mengajukan sejumlah bukti. Bukti yang mungkin akan mengubah kedudukan para pihak di ruangan ini." Saya melihat wajah Reza berubah. Senyumnya memudar sedikit. Ia mungkin merasakan sesuatu yang salah. Tetapi ia belum tahu apa. Pak Tono mulai membuka berkas, satu persatu. Pertama, ia mengajukan dokumen kepemilikan. Sertifikat rumah menteng, asli, atas nama Anindya Kusuma. Diperoleh dari warisan ayah saya jauh sebelum pernikahan. Akta pendirian klinik cahaya, asli, atas nama Anindya Kusuma. Didirikan dengan modal pribadi. Yang Mulia, kata Pak Tono, harta yang mereka sebut harta bersama ini seluruhnya adalah harta bawaan dan harta pribadi klien kami. Secara hukum, tidak satu pun dari ini bisa diklaim oleh pihak penggugat. Pengacara muda itu tampak terkejut. Ia jelas tidak diberitahu fakta ini oleh kliennya. Reza memang tidak pernah mengatakan yang sebenarnya, bahkan kepada pengacaranya sendiri. Kedua,
Pak Tono mengangkat surat keterangan dokter yang mereka ajukan. Yang Mulia, izinkan kami menghadirkan fakta tentang dokter yang menandatangani surat ini. Ia lalu menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa pria itu bukan dokter spesialis kejiwaan. Izin prakteknya bahkan sudah dicabut 2 tahun lalu. Surat ini, kata Pak Tono, adalah surat palsu yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Ruangan mulai berbisik. Wajah Reza memucat. Lalu Pak Tono mengangkat suaranya sedikit. Dan untuk membuktikan bahwa ini bukan kelalaian, melainkan rencana yang disusun dengan sengaja, izinkan kami memutar sebuah rekaman. Ia menekan tombol, dan dari pengeras suara ruang sidang terdengar suara Reza sendiri. Suaranya jelas, tidak bisa dibantah. Kita bikin dia kelihatan sakit jiwa. Kamu bantu pancing emosinya. Kalau dia sudah dicap gila, aku punya alasan untuk menceraikan dia tanpa bagi harta. Lalu, terdengar suara Dewi membalas. Aku tidak sabar jadi nyonya di rumah itu. Sudah saatnya dia pergi. Seketika, ruang sidang senyap. Sunyi yang berat dan mencekam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua mata kini tertuju pada kursi penggugat. Pada seorang pria berjas yang tubuhnya mulai gemetar. Dan seorang perempuan berdandan menyolok yang wajahnya berubah sepucat mayat. Reza berdiri dari kursinya. Itu rekayasa, teriaknya. Itu bukan suara saya. Itu editan. Pak Tono menatapnya dengan tenang. Kalau begitu, kata pengacara tua itu, saudara tidak akan keberatan bila rekaman ini diperiksa oleh ahli digital forensik yang ditunjuk pengadilan. Sumbernya jelas. Kamera pengawas di Klinik Cahaya. Klinik yang, sebagaimana sudah kami buktikan, atas nama klien kami. Jadi rekaman ini direkam di properti milik klien kami secara sah. Reza membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia terjebak. Bila ia berkata rekaman itu palsu, forensik akan membuktikan sebaliknya. Bila ia mengakuinya, ia mengakui kejahatannya sendiri. Dewi mencoba menyelamatkan diri. Ia menangis, berkata bahwa ia hanya menuruti kakaknya, bahwa semua ini ide Reza. Reza berbalik kepada adiknya, marah. Kau yang menyusun semuanya, bentaknya. Kau yang membawa dokter itu. Di hadapan hakim, kedua bersaudara itu saling menyalahkan. Kebohongan yang mereka bangun bersama kini runtuh. Dan reruntuhannya menimpa mereka berdua. Saya hanya duduk diam, menyaksikan. Saya tidak perlu berkata apa-apa. Saya cukup membiarkan kebenaran melakukan tugasnya. Hakim mengetukkan palu untuk menenangkan ruangan. Wajahnya keras. Ia menyatakan bahwa gugatan cerai dengan dasar gangguan jiwa ini gugur, sebab bukti utamanya terbukti palsu. Lebih dari itu, hakim memerintahkan agar seluruh berkas, termasuk rekaman dan surat palsu, diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan dan penipuan. Dalam satu pagi, semuanya berbalik. Mereka datang sebagai penggugat yang yakin menang. Mereka pulang sebagai orang-orang yang namanya sudah tercatat dalam berkas perkara pidana. Saya berdiri, merapikan map saya, dan berjalan keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Di koridor, Reza mengejar saya. Wajahnya kini bukan lagi wajah pria angkuh. Anindya, katanya. Suaranya bergetar. Tolong, maafkan aku. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hilaf. Saya berhenti. Saya menatapnya untuk waktu yang lama. Pria yang dulu saya cintai. Pria yang saya beri rumah, klinik, dan kepercayaan. Pria yang membayar 20 juta rupiah untuk membuat saya dicap gila. Hilaf, kata saya pelan. Hilaf itu sekali. Mas, yang kau lakukan ini berbulan-bulan. Itu bukan hilaf, itu rencana. Lalu saya berbalik, dan saya tinggalkan. Ia berdiri sendirian di koridor itu. Saya tidak menoleh lagi, sebab di belakang saya tidak ada lagi yang tersisa untuk saya tata. Hanya reruntuhan dari kebohongan yang mereka bangun sendiri. Aftermath dari pagi itu datang seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Penyelidikan kepolisian berjalan cepat, sebab buktinya sudah terlampau lengkap. Rekaman suara, surat palsu,
Tangkapan layar percakapan. Semua menumpuk menjadi satu berkas yang tidak mungkin dibantah. Dokter palsu itu adalah yang pertama ditangkap. Di hadapan penyidik, ia tidak banyak melawan. Ia mengakui telah menerima uang untuk menandatangani surat keterangan gangguan jiwa terhadap seseorang yang bahkan tidak pernah ia periksa dengan benar. Ia juga menyebut nama orang yang membayarnya, Reza. Suami saya dipanggil untuk diperiksa. Pria yang dulu berjalan dengan dada membusung itu, kini datang ke kantor polisi dengan langkah gontai. Ia mencoba berkelit. Ia berkata bahwa ia hanya ingin melindungi istrinya, bahwa semua ini salah paham. Namun rekaman suaranya sendiri membantah setiap kalimatnya. Sulit berbohong ketika suaramu sendiri menjadi saksi yang memberatkanmu. Dewi tidak lebih beruntung. Tangkapan layar percakapannya, di mana ia dengan jelas merencanakan untuk mengusir saya dan menguasai rumah, menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Ia mencoba bermain sebagai korban. Ia menangis di depan penyidik, berkata bahwa ia hanya perempuan kampung yang ikut-ikutan. Namun penyidik sudah membaca pesannya sendiri. Pesan yang penuh perhitungan, penuh rencana. Air mata tidak bisa menghapus kata-kata yang sudah tertulis. Sementara proses hukum berjalan. Kehidupan di rumah Menteng berubah total. Saya kembali mengambil alih rumah saya. Hal pertama yang saya lakukan adalah meminta Dewi dan Bu Sutina meninggalkan rumah itu. Secara hukum, saya berhak penuh. Rumah itu atas nama saya, dan tidak satupun dari mereka punya dasar untuk tinggal lagi. Bu Sutina, yang dulu berkata, perempuan tidak usah banyak harta, kini berdiri di depan pintu dengan koper di tangan. Wajahnya yang dulu angkuh, kini penuh kecemasan. Ia mencoba melunak. "Nak Anindya," katanya, "kita ini kan keluarga. Masa kamu tega mengusir ibu tua seperti saya?" Saya menatapnya tenang. "Bu," kata saya, "dulu saat saya masih dianggap menantu, saya membuka pintu rumah ini untuk ibu. Saya menghormati ibu. Tetapi saat saya dituduh gila dan hendak dibuang, di mana ibu berdiri? Ibu berdiri di pihak yang ingin menghancurkan saya. Sekarang ibu bicara soal keluarga. Keluarga macam apa yang membayar dokter untuk mencap menantunya sebagai orang sakit jiwa?" Bu Sutinah tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, lalu pergi mengikuti anak perempuannya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa bersalah. Saya hanya merasa untuk pertama kalinya dalam sekian lama, rumah saya kembali menjadi rumah saya. Klinik cahaya juga saya bersihkan. Posisi manajer keuangan yang dulu saya berikan kepada Reza, saya cabut. Saat saya memeriksa pembukuan, saya menemukan hal yang sudah saya duga. Selama menjadi manajer, Reza diam-diam mengalihkan sejumlah dana klinik ke rekening pribadinya. Jumlahnya tidak kecil, hampir 300 juta rupiah selama 2 tahun. Saya menambahkan temuan itu ke dalam berkas. Satu lagi batu untuk memberatkan timbangannya. Persidangan pidana berlangsung beberapa bulan kemudian. Saya hadir di setiap sidang, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai saksi pelapor yang tenang dan teratur. Setiap pertanyaan, saya jawab dengan data. Setiap tuduhan, balik mereka, saya patahkan dengan dokumen. Pengacara mereka mencoba menggambarkan saya sebagai istri pendendam. Namun, bagaimana mungkin menyebut seseorang pendendam ketika yang ia lakukan hanyalah membela diri dari upaya untuk dihilangkan? Hakim membacakan putusan pada hari yang cerah. Reza dinyatakan bersalah atas pemalsuan surat, penipuan, dan penggelapan dana klinik. Ia dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun, ditambah kewajiban mengembalikan dana yang ia gelapkan. Dewi dinyatakan bersalah sebagai pihak yang turut serta merencanakan dan ikut menerima hukuman penjara. Dokter palsu itu juga dihukum atas perannya. Saat putusan dibacakan, saya menatap Reza untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi menatap saya dengan kemenangan, juga tidak dengan permohonan. Ia menatap kosong, seperti orang yang baru sadar bahwa ia telah menukar segalanya demi sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi miliknya. Mereka menabur fitnah, maka yang mereka panen adalah kehancuran. Sesederhana itu, hukum sebab akibat bekerja. Setelah putusan dibacakan, kuasa hukum mereka mendekati saya di luar ruang sidang. Ia menawarkan perdamaian. Klien saya bersedia mengembalikan semuanya, katanya. Asal ibu mau mencabut laporan pidana. Mereka punya keluarga
Ibu, mereka punya ibu tua yang akan sangat sedih. Saya menatap pengacara itu. Saya pun punya ayah, kata saya pelan. Ayah yang membangun rumah itu dengan tangannya sendiri, lalu mempercayakannya kepada saya saat mereka mencoba merampasnya dengan menyebut saya gila. Apakah mereka memikirkan perasaan ayah saya? Tidak. Maka jangan minta saya memikirkan perasaan ibu mereka sekarang. Pengacara itu terdiam. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ditawar. Bukan karena saya kejam, melainkan karena keadilan bukan sesuatu yang bisa dibeli kembali setelah seseorang mencoba menghancurkanmu. Saya tidak pernah membenci proses hukum yang panjang itu. Justru sebaliknya, setiap sidang, setiap dokumen yang dibacakan, setiap kesaksian yang diuji adalah cara hukum bekerja sebagaimana mestinya. Pelan, teliti, tetapi pasti. Hukum tidak peduli pada air mata yang dibuat-buat. Hukum hanya peduli pada bukti. Dan bukti selalu berpihak pada kebenaran, asalkan ada orang yang cukup sabar untuk mengumpulkannya. Beberapa orang bertanya kepada saya, apakah saya menyesal telah membawa suami saya sendiri ke penjara? Pertanyaan itu selalu saya jawab dengan tenang, tidak. Saya tidak menyesal. Yang saya bawa ke pengadilan bukan suami saya. Suami yang saya cintai sudah lama mati, jauh sebelum sidang itu. Yang saya hadapkan ke meja hijau adalah seseorang yang dengan sengaja, dengan rencana, mencoba mengubur saya hidup-hidup demi harta yang bukan haknya. Belas kasihan adalah hal yang indah. Namun belas kasihan yang diberikan kepada orang yang sedang berusaha menghancurkanmu, itu bukan kebaikan. Itu adalah bunuh diri yang pelan. Setelah semua selesai, saya menjual rumah Menteng. Bukan karena saya kalah, melainkan karena saya tidak ingin lagi tidur di tempat yang dindingnya pernah menyaksikan pengkhianatan sedalam itu. Saya membeli sebuah apartemen yang tenang, dengan jendela besar menghadap kota. Tempat di mana tidak ada satupun orang yang berani lagi mendikte hidup saya. Klinik cahaya saya kembangkan. Kini ada 3 cabang. Saya mempekerjakan banyak perempuan, terutama perempuan-perempuan yang pernah dianggap remeh, pernah dianggap tidak berguna. Persis seperti label yang dulu hendak mereka tempelkan pada saya. Saya ingin mereka tahu, nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh seberapa patuh ia kepada orang yang menindasnya. Dewi, setelah keluar dari masa tahanannya, sempat mendatangi saya. Ia berdiri di depan kantor saya dengan pakaian lusuh. Wajahnya yang dulu penuh perhitungan, kini hanya menyisakan kelelahan. Ia menangis, memohon agar saya memberinya pekerjaan apa saja, bahkan menjadi pembantu sekalipun. Mbak, katanya, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong, kasihani saya. Saya menatapnya dari balik meja saya. Saya teringat hari ketika ia menurunkan foto pernikahan saya. Saya teringat suaranya di rekaman, mengatakan ia tidak sabar mengusir saya. Saya teringat air matanya yang dulu, yang ternyata hanya alat. Dewi, kata saya akhirnya, dulu kamu ingin menjadi nyonya di rumah saya dengan cara membuang saya. Sekarang kamu datang meminta tempat berteduh. Hidup memang punya cara sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Tetapi, tempat berteduh yang kamu cari tidak ada di sini. Pintu saya tertutup untukmu. Sama tertutupnya seperti hatimu dulu saat kamu memutuskan untuk menghancurkan saya. Lalu saya meminta petugas mengantarnya keluar dengan sopan. Saya tidak berteriak, saya tidak menghina. Saya hanya menutup satu pintu yang memang seharusnya tertutup, dan saya tidak pernah membukanya lagi. Saya ingin kembali sejenak ke hari-hari ketika saya masih hidup di bawah tekanan mereka. Sebab kemenangan di pengadilan itu tidak datang dengan mudah. Sebelum sampai ke sana, ada banyak malam ketika saya hampir menyerah. Banyak pagi ketika saya bangun dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar masih waras? Atau jangan-jangan mereka berhasil membuat saya percaya pada kebohongan mereka. Itulah hal paling berbahaya dari fitnah yang diulang terus-menerus. Bila cukup banyak orang mengatakan, kamu gila, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Setiap kali saya lupa di mana saya meletakkan kunci, sebuah suara di kepala saya berbisik, mungkin
mereka benar. Setiap kali saya merasa lelah, suara itu berkata, "Mungkin kamu memang sakit." Saya melawan suara itu dengan satu cara. Saya menulis setiap malam. Saya mencatat semua yang terjadi hari itu. Apa yang saya makan, apa yang saya kerjakan, percakapan apa yang saya alami. Buku catatan itu menjadi jangkar saya. Setiap kali mereka mencoba membuat saya percaya bahwa ingatan saya rusak, saya membuka buku itu, dan saya melihat bukti bahwa ingatan saya justru tajam, lebih tajam daripada yang mereka kira. Buku catatan itu kemudian menjadi salah satu bukti penting di pengadilan. Sebuah catatan harian yang rapi, bertanggal, konsisten selama berbulan-bulan. Hakim menyebutnya bukti bahwa saya adalah orang yang teratur dan jernih. Justru kebalikan dari gambaran yang mereka coba lukiskan. Dalam masa-masa tergelap itu, ada satu orang yang tidak pernah meninggalkan saya. Namanya Mbak Asih. Ia pembantu yang sudah bekerja di rumah saya sejak zaman ayah saya masih hidup. Perempuan sederhana dari desa yang tidak banyak bicara, tetapi matanya melihat segalanya. Suatu malam, saat saya sedang sendirian di dapur, Mbak Asih mendekat. Ia berbisik, takut terdengar. "Bu," katanya. Saya melihat Mbak Dewi memasukkan sesuatu ke teh ibu kemarin pagi. Saya tidak berani bilang, takut mereka usir saya. Tapi saya tidak tega melihat ibu seperti ini. Kata-kata itu menyelamatkan kewarasan saya. Untuk pertama kalinya, saya tahu firasat saya bukan hayalan. Ada orang lain yang melihatnya. Saya tidak gila. Saya sedang diracun. Pelan-pelan. Oleh orang-orang yang tinggal di bawah atap saya sendiri. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Saya berterima kasih kepadanya. Lalu, saya memintanya melakukan satu hal. Tetaplah bekerja seperti biasa. Jangan ubah apapun. Tetapi, mulai sekarang, perhatikan. Lihat. Ingat. Suatu hari nanti, apa yang Mbak lihat akan menjadi penting. Mbak Asih mengangguk. Dan sejak hari itu, saya punya sepasang mata tambahan di dalam rumah saya sendiri. Saat sidang tiba, kesaksian Mbak Asih menjadi salah satu yang paling memberatkan. Sebab, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kesaksian seorang yang jujur, yang tidak punya kepentingan apapun selain kebenaran. Ada satu kejadian lagi yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu sore, Dewi mengadakan acara arisan di rumah. Ia mengundang banyak tetangga dan kerabat tanpa meminta izin saya. Saat itu, di depan semua tamu, ia sengaja mempermalukan saya. Ia berkata dengan suara keras, "Maaf ya semuanya, kakak ipar saya ini sedang sakit. Kadang ngomongnya suka ngawur. Jadi kalau dia bilang aneh-aneh, jangan dimasukkan ke hati." Semua tamu menatap saya dengan iba. Saya berdiri di tengah ruangan, di rumah saya sendiri, dipermalukan oleh perempuan yang menumpang hidup dari klinik saya. Darah saya mendidih. Namun, saya tidak meledak. Saya hanya tersenyum tipis, lalu pamit ke kamar. Di dalam kamar, saya tidak menangis. Saya membuka buku catatan saya, dan saya menulis tanggal hari itu. Saya menulis nama-nama tamu yang hadir, sebab saya tahu kelak orang-orang yang hari ini menatap saya dengan iba akan menjadi saksi atas kebenaran. Mereka akan melihat sendiri siapa yang sebenarnya sakit, bukan jiwanya, melainkan akhlaknya. Dan saya benar. Setelah semuanya terbongkar, beberapa dari tamu itu datang menemui saya. Mereka meminta maaf karena dulu sempat percaya pada cerita Dewi. Saya menerima permintaan maaf mereka, sebab saya mengerti. Fitnah yang diucapkan dengan percaya diri memang mudah dipercaya. Itulah sebabnya fitnah begitu berbahaya. Dan itulah sebabnya kebenaran harus dibuktikan, bukan sekedar diteriakan. Sebelum rencana mereka mencapai puncaknya, mereka mencoba melemahkan saya dari sisi yang paling rapuh, uang. Sebagai manajer keuangan klinik, Reza punya akses ke beberapa rekening operasional. Suatu hari, saya mendapati kartu yang biasa saya gunakan untuk keperluan sehari-hari diblokir. Saat saya bertanya, Reza menjawab santai, "Itu untuk kebaikanmu," katanya. "Kamu sedang tidak stabil. Tidak baik kamu pegang uang banyak. Nanti kamu salah pakai." Saya mengerti maksudnya.
Ia ingin membuat saya bergantung. Ia ingin saya datang kepadanya untuk setiap rupiah, supaya saya merasa lemah, supaya saya merasa tidak berdaya tanpa dia. Itu taktik lama, membuat seseorang merasa kecil agar ia mudah dikendalikan. Namun ia lupa satu hal. Saya seorang notaris dengan penghasilan sendiri, dan saya punya rekening pribadi yang tidak pernah saya campur dengan urusan rumah tangga. Rekening yang tidak ia ketahui keberadaannya. Maka saat ia mengira telah memutus aliran darah keuangan saya sebenarnya masih berdiri tegak dengan tabungan yang cukup untuk membiayai apapun yang saya perlukan, termasuk membiayai seorang pengacara terbaik. Malam itu, saya menemui Pak Tono di kantornya. Kami duduk berhadapan, ditemani secangkir kopi yang sudah mendingin. Saya menceritakan semuanya. Tentang teh yang membuat saya pingsan, tentang dokter palsu, tentang kartu yang diblokir, tentang surat yang mereka paksa saya tanda tangani. Pak Tono mendengarkan dengan saksama. Lalu ia berkata, "Anindya, kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu kabur sekarang. Selamatkan dirimu. Tinggalkan rumah itu. Mulai hidup baru. Kedua, kamu tetap di sana. Kumpulkan semua bukti dan kamu hadapi mereka di tempat yang paling mereka takuti. Pengadilan." Saya menatap pengacara tua itu. "Saya tidak akan kabur," kata saya. "Kalau saya kabur, mereka menang. Mereka akan tetap menguasai rumah dan klinik. Dan mereka akan mencari korban berikutnya. Saya akan tinggal. Saya akan biarkan mereka merasa menang sampai detik terakhir. Lalu saya akan tunjukkan kepada mereka apa arti berhadapan dengan seseorang yang mereka kira sudah kalah." Pak Tono tersenyum tipis. "Itulah Anindya yang saya kenal," katanya. "Ayahmu pasti bangga." Sejak malam itu, saya menjalani peran ganda. Di siang hari, saya adalah istri yang lemah dan penurut. Persis seperti yang mereka inginkan. Saya menunduk. Saya diam. Saya membiarkan mereka memerintah. Saya bahkan sesekali berpura-pura linglung, supaya mereka semakin yakin rencana mereka berhasil. Di malam hari, saat semua sudah tidur, saya berubah. Saya menyalin dokumen. Saya menata bukti. Saya berkomunikasi dengan Pak Tono melalui ponsel cadangan yang saya sembunyikan. Saya menyusun strategi seperti seorang jenderal yang menyiapkan pertempuran terakhir. Permainan peran itu melelahkan. Ada kalanya saya hampir lupa mana yang sebenarnya saya. Perempuan kuat yang merencanakan pembalasan, atau perempuan lemah yang saya perankan setiap hari. Namun saya bertahan. Saya mengingatkan diri sendiri, setiap penghinaan yang saya telan hari ini adalah satu paku lagi untuk peti mati rencana mereka. Mereka pikir mereka sedang menjinakkan seekor kelinci. Padahal mereka sedang memberi waktu kepada seorang pemburu untuk mengasah senjatanya. Dan ketika waktunya tiba, kelinci yang mereka kira sudah jinak itu berdiri tegak dan menyerahkan mereka kepada hukum dengan tangannya sendiri. Kini, bertahun-tahun setelah semuanya berlalu, saya duduk di apartemen saya, memandang kota dari jendela besar. Cerita ini saya bagikan bukan untuk memamerkan kemenangan. Saya membagikannya supaya menjadi pelajaran. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kebaikan tidak boleh membuat kita buta, dan kepercayaan tidak boleh kita berikan tanpa batas. Bahkan kepada orang yang tidur di sebelah kita. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang mengalami apa yang dulu saya alami. Dianggap remeh di rumah sendiri. Disebut lemah hanya karena memilih bersabar. Bahkan difitnah, dicap sakit. Demi sesuatu yang sebenarnya adalah milik mereka. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran bukan kelemahan. Sabar adalah waktu yang kalian beli untuk menyusun kekuatan. Tetapi jangan jadikan kesabaran sebagai tempat bersembunyi selamanya. Ada saatnya kalian harus berdiri dan membela diri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang melihat istrinya bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai tangga untuk naik dan sebagai alat untuk dibuang ketika sudah tidak diperlukan. Kepada mereka, hukum sebab akibat tidak pernah tidur. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Dan di luar sana, ada pula orang-orang seperti Dewi yang masuk ke kehidupan orang lain dengan senyum manis. Lalu pelan-pelan
mencoba mengambil alih segalanya. Kepada kalian yang menjadi tuan rumah, ingatlah, membuka pintu adalah kebaikan, tetapi menjaga rumah adalah kewajiban. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban yang menangisi nasibnya, atau menjadi orang yang bangkit dan menulis ulang akhir ceritanya sendiri. Saya memilih yang kedua. Dan hari ini, di apartemen yang tenang ini, dengan klinik yang berkembang, dan hidup yang sepenuhnya milik saya tahu saya memilih dengan benar. Tanda tangan saya tidak pernah bisa dipalsukan. Begitu pula nilai diri saya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya, kecuali saya mengizinkannya. Dan saya tidak akan pernah lagi memberi izin itu kepada siapapun. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.